wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada semangat-semangat sekali nih anak-anak Ibu. Sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya satu persatu. Kalau Ibu panggil, kalian nanti acungkan tangan dan bilang hadir Ibu, itu dimengerti? Oke. Ibu mulai dari Nadia, ada hadir Ibu. Dilanjut Naufal, hadir Ibu. Kamila, hadir Ibu. Oke. Ibu rasa ini hadir semua ya? Bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang di sekitar kita. Doanya kita membaca basmalah lalu dilanjut dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Sebelum itu Ibu mau nanya nih ke kalian semua. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu akhlak terpuji. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu ada lagu nih. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman, sayang untuk sesama. Sayang untuk sesama itu ajaran agama. Akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji akan Allah ridhoi. Akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji akan Allah ridhoi. Ayo teman-teman, jujur dan empati. Jujur dan empati, Rasul pun yang sayangi. Ayo teman-teman, berkata yang lembut, pahalanya kan ikut. Akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji akan Allah ridhoi. Akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji hehe, akhlak terpuji akan Allah ridhoi. Hore! Gimana? Udah semangat? Oke, lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berkata baik, jujur, dan suka antri. Akhlak anak hebat. Sebelumnya kalian tahu tidak apa itu akhlak terpuji? Ada yang sudah tahu? Baik, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Jadi akhlak terpuji adalah sikap atau perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya gimana sih Bu? Jadi akhlak terpuji itu segala perkataan, perbuatan yang baik. Maksud baik di sini itu kayak itu tuh dianjurkan sama Allah, dianjurkan sama agama yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, selain disebut dengan akhlak terpuji, kita juga bisa menyebutnya dengan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Jadi nama lain dari akhlak terpuji itu ada akhlakul karimah sama akhlak mahmudah. Jadi tiga kata ini tuh mempunyai arti yang sama, yaitu sikap terpuji. Jadi kalau kalian mau menyebut akhlak terpuji, mau menyebut akhlak mahmudah maupun akhlak karimah, itu artinya sama saja.
Bisa dipahami? Oke. Lanjut, jadi di sini Ibu akan membahas 3 akhlak terpuji. Yang pertama ada berkata baik. Apa sih Bu berkata baik itu? Jadi berkata baik yaitu mengucapkan perkataan yang sopan, tidak menyakiti hati orang lain, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, misalnya ada Nadia. Nadia ini lagi kesusahan. Terus dia tuh butuh bantuan sama Firda. Jadi cara Nadia meminta bantuan ke Firda itu dengan berkata, Firda, apakah aku boleh meminta bantuanmu? Aku minta tolong ya, tolong ambilkan itu. Jadi harus ada kata tolong. Yang kedua, ada kata seperti gini. Misalnya ibu mengasih Maulin hadiah nih. Lalu Maulin berkata kepada ibu, terima kasih ibu atas hadiah yang sudah ibu berikan kepada saya. Nah, kata terima kasih ini juga termasuk kata yang baik. Dan yang terakhir, maaf. Jadi misalnya Naufal ya tidak sengaja menyakiti hatinya Rangga. Jadi Naufal minta maaf. Rangga, aku minta maaf ya kalau tadi perkataanku menyakiti hatimu. Jadi ada 3 kata yang dapat kita terapkan, yaitu yang pertama ada kata tolong, terima kasih, dan maaf. Apa sih manfaat kita berkata baik, Bu? Yang pertama, kita punya banyak teman. Soalnya apa? Soalnya anak yang terbiasa berkata baik, berkata sopan, itu akan disenangi teman-temannya. Bayangin ya, kalian punya teman yang dia itu suka marah-marah, cerewet. Kalian suka nggak? Nggak suka kan? Pasti kalian pengen punya teman yang dia itu sopan, yang dia itu baik, gitu kan? Yang kedua, membuat orang lain senang. Jadi bukan hanya diri kita yang bahagia, tapi kita juga bisa bikin bahagia orang di sekitar kita akibat perkataan kita. Yang terakhir, membuat lingkungan menjadi harmonis. Jadi sikap selanjutnya yaitu ada jujur. Jujur adalah berkata dan bersikap sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong kepada siapapun, serta mengakui kesalahan. Contoh penerapannya seperti apa sih Bu? Jadi Bu kasih contoh pertama ya, misalnya saat ujian sekolah. Kan kadang kan sudah dikasih kertas masing-masing nih. Kalian tuh tidak boleh mencontoh teman sekeliling kalian. Jadi kerjakan sebisanya kalian. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar nggak bisa, ya udah jawab semampunya aja. Mending kita dapat nilai kecil tapi kita kerjakan dengan jujur daripada kita punya nilai besar tapi kita berbohong. Karena apa? Berbohong itu sikap yang tidak disukai sama Allah. Kalian mau masuk neraka atau masuk surga? Jadi kalau mau masuk surga, kalau ujian tidak boleh mencontek ya. Contoh yang kedua yaitu mengembalikan barang temuan. Jadi misal ada Doni nih, Doni lagi pergi ke lapangan. Lalu di tengah jalan Doni itu melihat ada uang. Nah, lalu Doni itu membawa uang itu kepada Bu Guru. Doni bilang, ibu ini aku tadi menemukan uang di lapangan. Nah, sikap Doni ini harus kita contoh. Kalau misalkan Doni tadi nemu uang tapi diambil, dibuat dia sendiri, itu nggak boleh ya. Itu nanti uangnya itu nggak berkah, nggak boleh, nanti kalian masuk neraka. Jadi kalau kalian menemukan barang yang bukan punya kalian ya, atau yang kalian tuh nggak tahu punya siapa, kalian berikan saja kepada guru atau orang tua di sekeliling kalian. Soalnya apa? Jangan sekali-kali kalian memakai barang yang bukan milik kalian. Itu bukan hak kalian ya. Bisa dimengerti? Apa sih Bu saat kita berkata jujur? Yang pertama, kita itu dipercaya semua orang. Yang
kedua, hati menjadi tenang. Oke, sikap selanjutnya yaitu berbudaya antri. Berbudaya antri yaitu menunggu giliran dengan sabar dan tertib. Jadi, anak yang terbiasa antri tidak akan menyerobot saat menunggu antrian. Contohnya, ibu kasih contoh ya. Misalnya, ada Kamilah sama ada Vina. Dia itu lagi berbicara, ngobrol. Lalu tiba-tiba ada Nadia itu datang, tiba-tiba nyebut, aku punya berita. Aku tadi habis dibeli ibuku sepatu. Nah, sikap Nadia ini aku tidak dibenarkan karena apa? Karena dia tuh menyela obrolan dari Vina sama Kamila. Jadi misalnya kalau kalian mau memberitahu teman kalian, itu kalian lihat dulu atau kalian tunggu dulu mereka selesai mengobrolkan apa, baru setelah itu kalian yang ngomong. Jadi nggak boleh ya tiba-tiba nyela ucapan orang lain. Jadi kita tunggu dulu sampai mereka selesai sama urusan mereka, baru kita yang berbicara. Terakhir yaitu antri membeli di kantin. Jadi misalnya jam istirahat nih, biasanya kalau jam istirahat kan kantinnya rame ya. Nah, kalau rame kita kan berarti harus nunggu dulu, gitu kan? Kita harus nunggu dulu, kita harus antri. Coba bayangkan misalnya ada teman kalian nih baru datang, tiba-tiba nyerobot, aku mau duluan. Coba bayangkan, teman-teman di sekitar kalian bagaimana? Pasti bilang gini, apaan sih dia itu baru datang, nyerobot, gitu kan? Jadi sebagai anak yang baik, kita itu kalau semisal datang telat, berarti kita ya harus sabar menunggu antrian yang paling belakang. Tapi yakin sih, nanti pasti bakalan dapat kan jajannya. Ya, jadi kita harus sabar. Gak boleh tiba-tiba nyerobot. Itu tuh bisa memicu pertengkaran. Apa sih manfaatnya Bu kita budaya antri? Yang pertama, mencegah keributan lah. Itu tadi masalahnya ya, kalau kalian tiba-tiba nyerobot antrian, pasti bakal ada teman-teman kalian kayak, apa sih kamu tuh baru datang kayak gitu? Pasti kan memicu pertengkaran ya. Itu kan tidak boleh, jangan sampai ada pertengkaran antara sesama. Kedua, melatih kesabaran. Jadi selain kita menerapkan sikap berbudaya antri, kita juga menerapkan apa itu sabar. Dan terakhir, menghargai hak orang lain. Karena setiap orang itu punya hak masing-masing, maka kita harus menghargai hak mereka. Karena apa? Karena kalau kita menghargai, maka kita pun akan dihargai. Oke. Jadi di sini Ibu mau bagi kalian nih menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Jadi bangku ini sampai ini nanti kelompok 1, bangku ini sampai ini kelompok 2, nanti yang belakang kelompok 3. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk kelompok 1, Ibu berikan gambar, nanti kalian tulis ya satu kata dari gambar tersebut. Lalu untuk kelompok kedua, Ibu berikan contoh 1 sikap akhlak terpuji. Nanti kalian membuat kalimat sederhana tentang sikap tersebut. Dan yang terakhir kelompok 3, Ibu minta kalian tuh menceritakan contoh akhlak terpuji yang pernah kalian berikan. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti kalau sudah langsung kumpulkan satu ke Ibu biar Ibu yang koreksi. Oke anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar apa ya tadi? Wow, banyak sekali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu akhlak terpuji. Jadi anak yang baik itu selalu berusaha memiliki akhlak terpuji. Akhlak adalah sikap baik. Akhlak terpuji adalah sikap baik yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad dan disukai oleh Allah. Jadi Ibu udah nyebutin berapa sikap yang Ibu sampaikan tadi? Ada 3. Yang pertama ada berkata baik. Apa sih Bu berkata baik tadi? Berkata baik yaitu menggunakan kata-kata yang sopan dan menyenangkan hati orang lain. Jadi jangan sampai kata-kata kita itu
Yang kedua ada jujur. Jujur yaitu berkata apa adanya, tidak berbohong. Jadi anak yang jujur akan dipercaya oleh semua orang. Yang terakhir, berbudaya antri. Jadi berbudaya antri yaitu sabar menunggu giliran, tidak menyerobot dan tidak menyela. Maksudnya menyela di sini menyela pembicaraan ya. Berarti kalian sudah paham nih ya apa itu akhlak terpuji. Untuk tugas rumahnya, ibu minta kalian menerapkan satu sikap akhlak terpuji. Minggu depan kalian ceritakan ke ibu apa akhlak terpuji yang sudah kalian terapkan di rumah. Jadi dipahami? Bisa. Alhamdulillah, cukup sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang sekitar kita. Sebelum kita akhiri, kita membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Dadah.